Shalom, selamat pagi semua buat anak-anak Ibu Afrina yang berbahagia, yang penuh dengan sukacita. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa hari kita berlibur karena menikmati tahun baru Imlek. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita kembali lagi belajar, melanjutkan pelajaran kita dengan penuh semangat dan antusias. Baik, anak-anak ibu sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh pelajaran kita mau duduk, diam sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pagi kita sebagai literasi pada pagi hari ini. Bersama dengan ibu, kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang Raja Saul bersama dengan Daud. Ya, yang diangkat dari nats Alkitab 1 Samuel pasal 18 sampai 19. Mengawali firman Tuhan ini, cerita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang terus menyertai kami. Pagi ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu melalui cerita tentang Raja Saul dan Daud. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik anak-anak ibu, mari kita menyaksikan atau melihat slide berikut ini. Kisah Raja Saul dan Daud. Raja Saul iri hati kepada Daud. Diambil dari 1 Samuel 18 sampai 19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Bangsa Israel menikmati kepemimpinan Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama atas bangsa Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh atau berlaksa-laksa. Tetapi Saul hanya berpuluh-puluh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Karena rakyat lebih menyanjung Daud. Mereka bernyanyi, menari-nari, meninggikan Daud. Sehingga Raja Saul menjadi iri hati. Lalu Raja Saul melemparkan tombaknya dan ingin menangkap Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Ketika satu kali Raja Saul dirasuk oleh roh jahat, Daud menolongnya dengan memainkan musik kecapi dan roh jahat itu pun pergi meninggalkan Raja Saul. Tetapi Raja Saul pun tetap ingin membunuh Daud dengan kedua tombaknya. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan ia berlari pergi menyelamatkan dirinya. Ia pergi menuju gua tempat persembunyian. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu itu. Dia ingin menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari kejaran Raja Saul. Sementara Raja Saul dan pasukannya pergi untuk mencari, mengejar Daud dan ingin menangkap dia, bahkan ingin membunuh Daud. Suatu saat tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua itu. Tetapi rupanya bahwa Daud juga ada di dalam gua itu. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu
juga ada Daud yang sedang bersembunyi. Tetapi Daud diam-diam, dia tidak mengapa-apakan Raja Saul. Dia memandang Raja Saul dengan penuh belas kasih. Dia tidak berniat jahat untuk Raja Saul. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan sebenarnya untuk melukai raja. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat kepada rajanya. Ketika Raja Saul sedang beristirahat nyenyak, dia memotong sedikit jubah Raja Saul untuk membuktikan bahwa ketika di gua itu Raja Daud bersama dengan Saul. Ketika Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu, kemudian Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Ini membuktikan bahwa Daud sesungguhnya punya kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak mau melakukan kejahatan kepada Daud. Daud tetap mengasihi Raja Saul. Begitu tulusnya hati Daud kepada Raja Saul. Nah, ayat firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Baik, demikianlah cerita tentang Raja Saul dan Daud, di mana Raja Saul seorang raja yang sombong, yang memiliki hati yang tidak baik, karena dia seorang yang mudah cemburu, mudah iri hati, bahkan ingin merencanakan pembunuhan kepada Daud. Sebaliknya, Daud seorang yang rendah hati. Dia seorang yang sebenarnya memiliki kesempatan banyak untuk dapat berbuat kejahatan kepada Saul. Tetapi Daud tidak mau melakukannya karena Daud takut melakukan dosa. Daud taat kepada perintah Tuhan. Daud menghargai dan menghormati pemimpinnya, yaitu Raja Saul. Baiklah, kita bisa belajar dari Daud. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari karakter Daud. Ya, rendah hati, dia seorang yang tulus hati, tidak mau melakukan kejahatan, dia taat kepada pimpinannya, mengasihi rajanya, dan dia taat kepada perintah Tuhan. Baik anak-anak ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari karakter Daud. Dia adalah seorang yang sesungguhnya layak untuk membanggakan diri karena dia memiliki kelebihan. Dia hebat di dalam berperang, tetapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang tulus, orang yang tidak mau berbuat kejahatan, dan dia taat dan menghormati pimpinannya dan juga taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh belajar dari Daud dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.